Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Irfan pada materi pelajaran fikih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan juga membahas sedikit tentang hal-hal yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang sedang mengalami ihtilam atau mimpi basah dan tata cara mandi wajib. Oke? Nah, poin yang pertama yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang sedang mengalami ihtilam dan belum mandi besar, yaitu satu, diperbolehkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang ihtilam diperbolehkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larangan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh sebab itu, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada pagi hari maupun petang hari dan dimanapun kamu berada, kecuali dalam kamar mandi ya, atau tempat-tempat yang sekiranya tidak layak untuk kalian berzikir. Semisal kalian sedang berada di WC. Nah, di situ kalian tidak boleh berzikir. Paham? Nah, untuk poin yang kedua yang diperbolehkan lagi buat orang yang sedang mengalami ihtilam atau mimpi basah, itu diperbolehkan untuk ihram dan wukuf di padang Arafah. Berbeda dengan tawaf loh ya. Nah, laki-laki yang sedang ihtilam diperbolehkan melakukan ihram dan wukuf di padang Arafah dan seluruh ibadah haji dan umroh kecuali tawaf di Baitullah atau Ka'bah. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, tidak halal bagi laki-laki ihtilam diperbolehkan kecuali setelah suci. Nah, setelah suci dan mandi untuk melaksanakan tawaf. Jadi ketika kita sedang mimpi basah, misal kita mengikuti ibadah haji atau menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu melakukan ibadah haji. Nah, pada saat itu kita tiba-tiba mimpi basah pada malam harinya dan kita lupa kalau kita belum mandi besar atau mandi untuk membersihkan hadas besar, yaitu mandi wajib. Nah, lalu kita paginya menjalankan kegiatan wukuf dan itu diperbolehkan kecuali ibadah tawaf loh ya. Nah, anak-anak, jadi ketika kita ihtilam atau mimpi basah, kita tetap diperbolehkan menjalankan ibadah ihram dan wukuf meskipun kita belum mandi wajib atau mandi besar. Kecuali kalau kita sedang ihtilam tapi kita melakukan ibadah tawaf. Nah, kalau melakukan ibadah tawaf itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ibadah tawaf itu dilakukan di dalam Masjidil Haram yang namanya masjid. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk masuk Masjidil Haram, terutama kalau kita sedang mengalami ihtilam atau sedang mimpi basah. Jadi selama kita belum mandi besar atau mandi wajib atau dalam keadaan suci, kita tidak diperbolehkan masuk masjid. Oke, paham ya di sini anak-anak? Oke, pembahasan selanjutnya. Nah, poin yang ketiga anak-anak yang diperbolehkan bagi orang yang sedang mengalami ihtilam, itu kita diperbolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki yang ihtilam itu diperbolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa apa saja, seperti doa mau makan, doa untuk kedua orang tua, doa mau masuk kamar mandi, doa keluar mandi, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Allah sendiri pernah berfirman bahwasanya berdoalah kepadaku dengan semua keinginan. Jadi intinya kita tetap diperbolehkan berdoa walaupun kita dalam keadaan junub atau dalam keadaan belum suci dari hadas besar, yaitu berupa ihtilam. Oke, paham ya anak-anak? Nah, untuk poin yang keempat yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang sedang mengalami ihtilam, yaitu diperbolehkan belajar ilmu agama meskipun di dalamnya itu terdapat bacaan-bacaan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan yang lain sebagainya. Nah, laki-laki yang ihtilam itu diperbolehkan belajar ilmu agama yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran seperti belajar buku fikih, akidah akhlak, dan juga Al-Quran hadis. Karena buku-buku itu atau kitab-kitab itu bukan termasuk mushaf Al-Quran, makanya kita boleh memegangnya meskipun kita dalam keadaan hadas besar atau dalam keadaan ihtilam. Kita tetap diperbolehkan mempelajari dan juga membawa bukunya. Karena apa? Bukunya bukan mushaf. Oke?
Nah, poin yang kelima yang diperbolehkan lagi ketika kita sedang mengalami ihtilam yaitu diperbolehkan mendengarkan ceramah atau bacaan Al-Quran. Jadi laki-laki yang ihtilam itu diperbolehkan mengikuti dan mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh para ustadz, dai, maupun guru dan yang lain sebagainya. Sekalipun di dalam ceramah tersebut terdapat ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh seorang dai maupun ustadz. Karena apa? Kita cuma mendengarnya saja dan kita juga tidak memegang mushaf. Maka dari itu kita tetap diperbolehkan mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh dai maupun ustadz. Oke, paham ya anak-anak? Nah, oke anak-anak. Poin yang keenam, kita juga diperbolehkan lagi untuk menyampaikan kajian atau ceramah dan kegiatan lainnya yang tidak dilarang. Jadi seorang laki-laki yang sedang mengalami ihtilam itu diperbolehkan menyampaikan ceramah atau kajian dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk disampaikan kepada orang lain atau pendengar kita. Dalam kondisi seperti ini, ia sedang berdalil dan bukan membaca Al-Quran. Jadi gini, ketika misal kalian sedang ceramah di depan banyak orang, nah pada saat ceramah itu, meskipun kalian membaca ayat-ayat Al-Quran, kalian itu tetap diperbolehkan. Jadi tidak harus mandi wajib dulu. Oke, paham ya? Nah, jadi intinya gini, meskipun di dalam ceramah itu kita membaca Al-Quran, membaca hadis dan sebagainya, kita tetap diperbolehkan. Oke? Nah, anak-anak, poin yang terakhir atau poin yang nomor 7 dari hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan ketika kita sedang mengalami ihtilam yaitu menyentuh ponsel atau tablet ataupun laptop dan yang lain sebagainya yang di dalamnya itu terdapat aplikasi Al-Quran. Jadi intinya kita tetap diperbolehkan bahwa HP, laptop dan yang lain sebagainya itu. Karena apa? Laptop, HP, komputer maupun yang lain sebagainya itu bukan termasuk mushaf Al-Quran. Meskipun di dalamnya itu terdapat ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Oke, paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, pembahasan kita yang kedua pada pertemuan kali ini yaitu tentang tata cara mandi wajib setelah ihtilam. Nah, sebenarnya tata cara mandi wajib setelah ihtilam bagi perempuan dan bagi laki-laki itu sama saja. Jadi, rukunnya mandi itu ada dua. Yang pertama, niat. Dan yang kedua itu meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan bahwasanya rukunnya mandi itu ada dua. Yang pertama yaitu niat mandi besar. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi semua bagian tubuh itu harus terkena air, seperti sela-sela kuku, terus kelek kalian, sela-sela di leher, dan yang lain sebagainya itu harus rata terkena air. Dan juga rambutnya juga harus dibasuh. Itu anak-anak. Oke, paham ya? Nah, sekarang berhubung tadi saya udah menjelaskan tentang rukunnya mandi wajib atau mandi yang biasa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sunah-sunahnya mandi. Jadi yang pertama ketika kita akan mandi itu kita disunahkan ketika masuk kamar mandi hendaknya kita membasuh kedua tangan dahulu, membersihkan tangan dahulu agar apa? Agar kotoran-kotoran yang menempel pada tangan kita itu bisa bersih dahulu. Karena tujuan kita nanti untuk bersesuci, untuk mandi besar. Jadi agar suci kita dianjurkan untuk membasuh tangan 3 kali. Nah, terus untuk yang kedua yaitu membersihkan semua najis atau kotoran yang masih menempel pada anggota tubuh. Jadi, semisal kita habis bermain lumpur atau membersihkan kandang sapi atau kandang ayam semisal. Setelah itu tubuh kita itu terkena kotoran sapi, kita kepleset lalu kena kotoran sapi. Nah, ketika akan mandi kita disunahkan atau diharuskan untuk membersihkannya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melaksanakan mandi besar atau mandi wajib, kita dianjurkan untuk membersihkan kotoran dan najis terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti sisa-sisa kotoran setelah kita mandi itu hilang semua. Jadi setelah mandi nanti diusahakan seluruh anggota badan kita bersih dari kotoran maupun najis.
Oke, dari sini paham anak-anak? Nah, untuk kesunahan yang lainnya, yaitu yang ketiga, kita dianjurkan untuk berwudu dahulu. Jadi sebelum melaksanakan mandi besar atau mandi wajib, kita disunahkan untuk melakukan wudu dulu. Wudunya itu seperti wudu kita ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Oke, faham tuh? Nah, untuk yang keempat, poin yang keempat yaitu mengguyur bagian kepala hingga 3 kali. Pada saat mengguyur kepala ini, kita diharuskan untuk melakukan niat atau mengucapkan niat menghilangkan hadas besar. Nah, untuk niatnya itu diucapkan di dalam hati saja. Karena apa? Di dalam kamar mandi, kita itu tidak diperbolehkan membaca-baca sebagian ayat Al-Quran ataupun doa-doa maupun hadis. Jadi, niat itu kita ucapkan di dalam hati saja. Oke, paham anak-anak? Nah, terus poin yang kelima yaitu menyiram anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, kemudian anggota kiri. Nah, kemudian siram anggota badan pada bagian kiri sebanyak 3 kali juga. Jadi sunahnya yang selanjutnya yang kelima yaitu dianjurkan mengutamakan anggota bagian kanan dari tubuh terlebih dahulu setelah sebanyak 3 kali. Setelah itu baru anggota tubuh bagian kiri. Oke? Dari sini paham ya anak-anak? Nah, kesunahan yang keenam atau yang selanjutnya yaitu menggosok bagian tubuh sebanyak 3 kali, baik pada bagian depan, belakang, atau menyelanya rambut serta jenggot bagi yang punya ya. Jadi intinya air itu harus merata ke seluruh anggota tubuh dari sela-sela maupun di rambut. Oke, paham? Nah, untuk kesunahan mandi yang terakhir atau yang ketujuh yang akan kita bahas pada kali ini adalah hindarkan tangan supaya tidak menyentuh bagian kemaluan. Jika menyentuh atau tidak sengaja menyentuh, kamu diharuskan untuk berwudu kembali. Nah, jadi gini anak-anak, ketika kita telah selesai mandi besar, kita itu atau mandi biasa deh, kita itu tetap setelahnya itu kita disunahkan untuk berwudu agar sucinya itu rata. Nah, karena disunahkan untuk berwudu, maka dari itu kita setelah mandi diusahakan jangan sampai menyentuh anggota kemaluan, baik itu dari alat kelamin, alat vital kalian maupun dari pantat. Karena apa? Salah satu yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh alat kelamin maupun pantat atau dubur kalian. Jadi, usahakan jangan sampai menyentuhnya setelah mandi. Oke, dari sini paham anak-anak? Oke, jangan lupa praktekkan di rumah ya mandinya.